Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas I Manajemen Pengambilan Keputusan. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban kami tentang studi kasus dalam UTS tentang judulnya Mighty Fresh. Untuk kelompok 1 kelas I Manajemen Pengambilan Keputusan, di sini ada saya, Anggara Tirta Kusuma, ada Romi Sigit Fernanda, ada Rohmatu Zazila, ada Rizky Andri Kurniawan, dan Cindy Septia Dewi. Untuk eksekutif summary dari kasus Mighty Fresh ini adalah dia merupakan supermarket kecil di kota New York yang dia itu membranding sebagai supermarket yang peduli terhadap CSR, di mana mereka adalah pelopor dalam pengurangan kemasan dan juga pelopor dalam penggunaan produk lokal di supply chain mereka. Tapi dalam kasus ini mulai banyak isu tentang kemiskinan di sekitaran New York, terutama di sekitar Brooklyn. Karena terdapat isu kemiskinan tersebut, Mighty Fresh cara mereka untuk menolong adalah membuat donasi box di mana pelanggan bisa mendonasikan makanan yang mereka beli untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi donasi box tersebut mendapatkan kritikan oleh Profesor Lynch, dosen etika bisnis, karena Mighty Fresh dianggap tidak berkontribusi terhadap isu tersebut. Dan juga Profesor Lynch menganggap bahwa sebenarnya ada banyak food waste yang dimiliki Mighty Fresh, banyak 10% yang bisa didonasikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, saran yang diberikan oleh Profesor Lynch kepada Mighty Fresh adalah membuka free section, di mana di bagian section tersebut itu Mighty Fresh membuang food waste mereka, yaitu makanan yang hampir kadaluarsa, kepada mereka yang membutuhkan secara gratis. Nah, dengan ini Mighty Fresh bisa membuang food waste mereka dan juga bisa lebih berkontribusi terhadap isu kemiskinan tersebut. Dan juga mereka-mereka yang memberi food waste tersebut itu dilindungi oleh Undang-Undang Amerika Serikat, yaitu Emerson Good Samaritan Food Donation Act of 1996, di mana para pemberi donasi makanan tersebut itu dibebaskan dari tanggung jawab terhadap makanan tersebut. Ya, Mighty Fresh di sini menemui supplier mereka, yaitu supplier strawberry petani lokal, di mana strawberry yang dijual ini tidak sebagus kualitas pada umumnya, walaupun secara rasa enak, karena strawberry tersebut strawberry akhir musim. Biasanya, Mighty Fresh akan menjual strawberry ini dengan memilih strawberry yang paling cantik. Tapi karena terfikirkan oleh saran yang dipikirkan Profesor Lynch, maka akhirnya Fiona sebagai manajer membeli semua strawberry tersebut dengan separuh harga karena demand pasar yang sedang turun. Selanjutnya, Fiona di sini terfikirkan untuk menjual food waste tersebut. Nah, untuk memecahkan permasalahan food waste tersebut, dia mencoba untuk membuat discounted section, di mana hampir mirip seperti free section. Barang-barang yang kadaluarsa ini dijual secara diskon besar-besaran, termasuk strawberry akhir musim tersebut, agar dapat memberikan sedikit profit, sedikit revenue, tapi memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Tapi di sini terganjal dengan undang-undang yang tidak melindungi pemberian makanan diskon tersebut. Selanjutnya, untuk mengatasi isu food waste tersebut, Fiona memikirkan untuk menggabungkan antara free section dan juga donasi box, di mana dengan adanya kedua tersebut itu dapat melariskan cabangnya dan membuat semacam viral marketing agar menjadikan cabang Mighty Fresh-nya di Brooklyn menjadi Mighty Fresh yang lebih unggul dan menjadi viral marketing seperti itu. Selanjutnya, terkait dengan masalah yang dihadapi. Sebelum kita masuk pada alternatif pemecahan masalah atau alternatif keputusan, akan lebih baik untuk memetakan masalah yang dihadapi oleh Mighty Fresh. Sepemahaman kami, masalah yang dihadapi Mighty Fresh terkait dengan 3 hal, yaitu yang pertama perlu untuk mengelola waste food, yang kedua terkait dengan mengelola CSR dalam membantu isu kemiskinan, dan juga bagaimana cara agar pengelolaan CSR tersebut masih sesuai dengan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan profit. Selanjutnya, alternatif keputusan. Dari hasil pemahaman kasus dan asumsi masalah yang kami pahami, alternatif keputusan yang muncul ada 4, yaitu yang pertama membuka free section untuk orang yang membutuhkan, kemudian yang kedua menyelenggarakan diskon, yang ketiga membuka kotak donasi dari hasil pembelian konsumen, dan yang terakhir adalah membuka kotak donasi sekaligus free section. Selanjutnya, pertimbangan atau justifikasi dari alternatif 1 yaitu free section. Alternatif ini mempertimbangkan dimensi sosial berupa pemberian makanan gratis yang cukup mendukung untuk memecahkan masalah sosial dalam bentuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Pertimbangan yang kedua yaitu sisi etis, di mana dengan memberi free section ini, Mighty Fresh tidak membuang-buang makanan dikala masyarakat sekitarnya membutuhkan makanan tersebut. Dan dengan free section ini, Mighty Fresh menjadi lebih kontributif terhadap isu kemiskinan. Dan selanjutnya pertimbangan yang ketiga, opsi ini juga masih sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin mengadakan program CSR, dan bahkan CSR kali ini lebih kontributif. Sehingga apabila disimpulkan, pertimbangan Mighty Fresh dalam opsi ini melibatkan dimensi sosial, yaitu membantu masyarakat miskin, dan juga mempertimbangkan dimensi etis di mana Mighty Fresh tidak membuang makanan dan menjadi lebih kontributif, serta tujuan organisasi yang ingin mengadakan program CSR.
Nah, selanjutnya untuk justifikasi alternatif opsi yang kedua, heavily discounted section. Nah, pertimbangan dimensi konsumennya ini akan sesuai dengan keinginan konsumen yang menginginkan kondisi supermarket yang kondusif ketika dibuat berbelanja. Karena opsi ini akan mengurangi jumlah tunawisma yang masuk ke toko, yang bisa berpotensi mengganggu atmosfer belanja di toko, sehingga konsumen masih dengan senang hati untuk berbelanja ke Mighty Fresh. Dan dimensi sosialnya, upaya Mighty Fresh ini masih akan kontributif terhadap isu kemiskinan. Karena Mighty Fresh memberikan produk dengan harga yang murah yang dapat dibeli oleh konsumen yang membutuhkan. Dan dimensi etikanya, alternatif keputusan ini masih sesuai dengan saran Profesor Lynch agar Mighty Fresh tidak hanya menyuruh orang yang berdonasi dan mengambil keuntungan dari program donasi tersebut, namun juga ikut berkontribusi dalam menangani masalah kemiskinan dengan memanfaatkan stok penjualannya yang hampir kadaluarsa. Dengan begitu juga, Mighty Fresh masih tetap bisa memperoleh pendapatan dan profit dari penjualan barang yang kurang fresh tersebut. Sehingga kesimpulannya alternatif keputusan ini mempertimbangkan dimensi kenyamanan konsumen, kebermanfaatan secara sosial, serta etika untuk menjawab masalah terkait dengan food waste, dan tentu saja masih tetap bisa memperoleh profit dari produk yang kurang fresh tersebut. Kemudian justifikasi alternatif opsi yang ketiga yaitu menyediakan kotak donasi, pertimbangan dimensi organisasinya. Nah, cara ini selain untuk menjembatani konsumen supaya bisa mendonasikan makanan kepada tunawisma, cara ini juga dapat memberikan tambahan penjualan atau profit bagi Mighty Fresh. Nah, pertimbangan dimensi sosialnya, perusahaan turut peduli dengan isu sosial dengan menyediakan kotak donasi dan menyalurkan pada orang yang membutuhkan. Meskipun secara kontribusi, Mighty Fresh sendiri masih belum optimal karena hanya sebagai penyembatan konsumen yang peduli tunawisma, bukan dengan upayanya sendiri dari Mighty Fresh. Sehingga alternatif ini mempertimbangkan dimensi sosial atau kepedulian terhadap isu kemiskinan dan juga mempertimbangkan bagaimana CSR tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan profit perusahaan. Untuk opsi keempat yaitu menyediakan kotak donasi dan free section. Keduanya bersamaan. Alternatif ini di satu sisi dapat meningkatkan citra perusahaan dalam pelaksanaan program CSR karena mempopulerkan program donasi, sehingga akan meningkatkan antusiasme masyarakat memberikan donasi melalui Mighty Fresh. Tingginya antusiasme masyarakat ini secara tidak langsung dapat berdampak positif pada penjualan dan profit Mighty Fresh. Dari segi dimensi sosial, perusahaan dipandang lebih kontributif dalam pengentasan masalah kemiskinan melalui program donasi berupa free dan kotak donasi. Dari dimensi etika, Mighty Fresh bukanlah tidak etis karena hanya menyediakan kotak donasi. Mighty Fresh juga turut serta menyalurkan bantuan dan berkontribusi melalui ide dan gagasan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Kesimpulan dari alternatif 4, menyediakan kotak donasi dan free section adalah dengan mempertimbangkan fungsi CSR agar tetap berjalan dengan baik yang dapat berdampak pada citra perusahaan dan profit perusahaan kedepannya secara tidak langsung. Selain itu, alternatif ini juga menjadi kontribusi dari Mighty Fresh dalam pengentasan masalah kemiskinan. Kami mengidentifikasi state of nature di sini adalah permintaan pelanggan dengan 3 persepsi yaitu demand tinggi, sedang, dan rendah. Alasan kami menggunakan demand sebagai state of nature adalah karena dalam kasus terdapat beberapa pernyataan yang menjelaskan saat itu. Antara lain, waktu interaksi antara manajer Mighty Fresh dengan supplier yang menyatakan bahwa kondisi saat itu adalah akhir musim panas. Dan ketika akhir musim panas, respon konsumen terhadap produk akan menurun, tidak setinggi pada awal musim, sehingga kami menyimpulkan bahwa beberapa pernyataan sebagai indikator yang menyatakan ketika akhir musim panas, permintaan dari konsumen akan rendah atau menurun. Untuk selanjutnya kita masuk ke perhitungan untuk menentukan keputusan apa yang akan kami ambil. Ini adalah outcome dan payoff matriksnya. Angka-angka tersebut merupakan asumsi yang kami buat sendiri dan terdapat alasan mengapa kami memasukkan angka-angka tersebut. Yang pertama, bisa dilihat bahwa angka pada box donasi merupakan yang paling besar. Ini tuh menunjukkan bahwa pada box donasi konsumen akan membeli produk yang lebih banyak. Alasannya adalah tentu untuk dirinya sendiri dan sisanya itu untuk dibagikan ke donasi box. Hal ini tentu membuat revenue dari Mighty Fresh akan meningkat. Untuk donasi box dan free section, opsi ini tuh memang membuat konsumen untuk membeli makanan dengan jumlah yang lebih untuk dibagikan. Tetapi karena adanya free section, ini akan membuat tidak menutup kemungkinan para konsumen itu hanya membeli untuk dirinya sendiri, karena untuk para tunawisma sudah disediakan oleh pihak Mighty Fresh. Sedangkan untuk opsi discounted section, ini akan secara otomatis menurunkan revenue dari Mighty Fresh, karena konsumen akan lebih cenderung memilih produk yang didiskon daripada
produk yang memiliki harga penuh. Nah, di sini adalah menentukan maksimal value dengan cara pertama yaitu Laplace criterion. Nah, Laplace criterion ini rumusnya 1/n sama dengan P1 ditambah P2 tambah P3 tambah Pn. Nah, di sini yang pertama yang diukur adalah masing-masing strategi ini memiliki value seberapa. Contoh untuk yang free di sini dijumlah antara kondisi demand high, medium, dan low. Dijumlah antara 600, 300, dan 50 dan dibagi 3 menghasilkan angka 316,67. Untuk discounted section ditambah 700. Ini dijumlah antara 700, 400, dan 100. Hasilnya adalah dibagi 3 adalah 400. Terus untuk opsi donasi box ini dijumlah antara demand high, medium, dan low yaitu 1000, 700, dan 200. Hasilnya adalah dibagi 3 adalah 633,34. Dan untuk opsi box dan free ini untuk demand high ini 800, untuk medium 600, dan 150, low untuk 150 dijumlah dibagi 3 adalah 516,67. Selanjutnya di sini karena yang dicari adalah maksimal value dan ditemukan bahwa nilai dari rata-rata tersebut itu adalah yang paling maksimal adalah opsi box, maka dipilih yang paling menguntungkan adalah opsi donasi box bagi Mighty Fresh. Selanjutnya, untuk menentukan dari keempat alternatif mana yang paling maksimal profitnya, kami menggunakan perhitungan Criterion of Optimism bagian Maximax. Nah, caranya, dari masing-masing alternatif ini, kita cari nilai tertinggi pada 3 state of nature tersebut, kemudian nilainya kita taruh di max value. Nah, seperti contoh pada alternatif yang pertama, free section, itu payoff tertingginya adalah 600. Nah, kemudian kita taruhlah di max value. Begitu pula pada seterusnya untuk menentukan max value masing-masing alternatif. Nah, selanjutnya dari beberapa max value tersebut kita cari nilai yang paling tinggi itu yang mana. Nah, sehingga kita dapat dari metode perhitungan Criterion of Optimism bagian Maximax diperoleh hasil bahwa nilai paling maksimal profitnya pada kondisi optimis adalah donasi box, sehingga alternatif tersebut yang kami pilih. Selanjutnya, terkait dengan rekomendasi pengambilan keputusan dengan menggunakan Criterion of Pessimism. Kali ini kita menggunakan metode Maximin karena tujuan pengambilan keputusannya adalah memaksimalkan profit. Dari 4 alternatif keputusan, masing-masing kami beri angka atau nilai sesuai dengan state of nature-nya, seperti yang tertera di slide. Dalam metode ini, yang dilakukan pertama-tama ialah menentukan nilai minimal dari masing-masing state of nature di tiap alternatif keputusan, sehingga didapatkan nilai minimal dari free section adalah 50, untuk discount section adalah 100, donasi box 200, dan donasi box sekaligus free section 150. Selanjutnya, dari keempat nilai minimal tersebut, kita pilih nilai demand yang paling maksimal, sehingga rekomendasi keputusannya jatuh pada donasi box karena ia memiliki minimal value yang paling maksimal atau paling besar dibandingkan alternatif yang selainnya. Pada perhitungan dengan metode Minimax Regret Criterion atau Savage Criterion diperoleh hasil sebagai berikut. Kami menggunakan yang maximization karena yang dicari adalah revenue, dan hasilnya adalah donasi box karena memiliki nilai yang paling minimal dari yang maksimal. Sehingga dari perhitungan metode Savage ini, opsi donasi box lah yang kami pilih. Perhitungan secara Hurwitz kriteria diketahui matriks payoff sebagaimana yang sudah ditentukan sebelumnya, dan kami menggunakan alpha 0,6. Langkah pertama dengan mencari nilai maksimin dan minimin dari setiap payoff yang dikombinasikan dengan state of nature. Dapat dilihat ada kolom yang bertuliskan maksimin dan minimin. Kemudian karena case adalah maksimin, mencari nilai WO adalah dengan alfa kali nilai maksimin ditambah 1 min alfa kali nilai minimin. Dapat dilihat pada kolom WO, didapati bahwa nilai W box memiliki nilai tertinggi, yang berarti keuntungan yang akan didapat Mighty Fresh ketika menggunakan donation box lebih tinggi daripada ketiga alternatif keputusan yang lain. Dari berbagai perhitungan tersebut, baik itu Laplace Criterion, Criterion of Optimism, Pessimism, Hurwitz, dan Savage, menunjukkan bahwa opsi donasi box donasi lah yang paling menguntungkan bagi Mighty Fresh. Dengan demikian, maka menurut kami Mighty Fresh seharusnya mengambil opsi box donasi untuk memaksimalkan profit mereka. Demikian yang dapat kelompok 1 ini sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.